masih berhala resort atau tidak. Tetapi ketika itu saya dipanggil oleh distrik untuk mengikuti rapat distrik. Di situ saya baru tahu bahwa saya sudah bukan lagi Parhala Resort. Ketika menjadi untuk Parhala Resort itu, saya tidak tahu lagi status saya sebagai apa pada saat itu. Tidak ada pemberitahuan dari Pendeta Gideon Horas Amang Situa. Tidak ada pemberitahuan kepada saya bahwa dari saya Amang ya. apakah masih Amang Situa di menjabat HKBP sebagai Cibinong Parhala Resort sudah atau tidak. berapa lama, Bang? Dan tidak pernah dirapatkan. Saya menjadi Sintua di HKBP itu yang sebenarnya yang saya rasakan. Sudah 14 tahun Amang. Amang bagaimana Selama menjadi Situa atau Parhalado, tanggapan dan Amang Cibinong, mengenai apa saja karakter tugas Pendeta Gideon selama ini? Yang saya khusus yang diberikan dan yang saya lihat selama ini pada Amang, ketika Amang Pendeta Gideon Saragi menjabat sebagai tim verifikasi di Huria. Yang pertama saya lihat ada Dua periode. keegoisan. Egois. Yang kedua jadi Dewan Pendeta seorang otoriter. Ketika Otoriter. yang ketiga inilah yang sebenarnya paling sakit dan yang paling parah untuk seorang kemudian pendeta pada saat Amang Pendeta Gideon Saragi ini seorang berikut pembohong, dipilih lagi dan suka mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuannya supaya terlaksana semua. Itu yang saya lihat. Baik Amang, terima kasih banyak atas waktunya. Terakhir Amang, tadi sudah terakhir sekali pesan dan harapan Amang atas. Dan yang ketiga, terpilih kembali menjadi harapan lah majelis harapan kami sebagai Parhalado, khususnya ketika saat bekerja sinode distrik sedang menghadapi persoalan yang sangat pelik di HKBP. Selama khususnya ini Amang, selama bersama-sama melayani di gereja HKBP Cibinong, mengikuti aturan apa pandangan Amang dan terkait sudah ditetapkan Hasituaon baik dari di dulu sampai sekarang Huria Resort yang ataupun di resort yang dirubah-rubah. Amang alami. Dan itu adalah harga mati yang saya alami gitu Amang. Baik Amang, terima kasih atas waktunya. Horas Amang, selamat sehat. Inilah sebenarnya situasi di HKBP Cibinong yang sangat buruk, paling buruk dari periode-periode sebelumnya. Periode Amang Pendeta Gideon Saragi. Pendeta Gideon Saragi. Kenapa seperti itu? Ya. Karena pada saat itu pertama kali yang mengetahui untuk duduk di HKBP Cibinong pengganti Amang Adeban Alu. Di situ saya sudah mendapat rekam jejak tentang beliau. Jadi sebelumnya sudah Amang dapatkan rekam jejak ya Amang? Sudah dapat rekam jejak. Apa yang Amang peroleh? Itu, bagaimana Amang ini bertugas di tempat lain. Terlebih ketika di Depok. Di Depoklah saya mendapatkan informasi yang sangat jelas dan valid. Dan itu pun dari Sintua Depok sendiri mengatakan Didok disi manak mahamuna tua-tua Maradopon Pendeta Gideon Saragi. Dan ternyata benar setelah saya teliti ketika kami di resort, saya perhatikan tingkah laku dan atau tabiat dari Amang Pendeta Gideon Saragi benar nyata. Dan ketika itu juga saya katakan kepada teman-teman Sintua, hati-hati karena akan terjadi nanti Depok 2 atau HKBP Cibinong 2, dan terbukti benar. Begitulah. Apa Bang yang terjadi sebenarnya? Bisa menceritakan sedikit ketika Amang jadi Parhalado distrik resort ya Bang ya? Iya. Parhalado resort. Apa yang dilaksanakan di sana? Jadi ketika saya bersama teman-teman Sintua menjadi Parhalado resort, pada saat itu sebenarnya banyak pertentangan mengenai anggaran atau apa? Anggaran di resort.
Iya. Karena pada saat itu tidak melibatkan dari pagaran sendiri. Itu. Pagarannya Pagarannya adalah pagaran HKBP Gunung Putri. Gunung Putri tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan ketika membicarakan anggaran. Nah, disitulah yang saya tentang. Ya. Dan saya memberitahukan sendiri ke Gunung Putri, ini loh sebenarnya anggaran itu. Tetapi mereka mengatakan banyak di sini yang tidak tepat. Jadi anggaran sendiri yang dipergunakan di resort dari kesimpulan dari para Perhalado distrik atau Amang Pendeta Gideon Saragi mengambil suatu kebijaksanaan atau seperti apa keputusan? Jadi sebelum membuat keputusan, saya memberitahukan kepada kawan-kawan Sintua Perhalado Resort. Ya. Pada saat itu, ini loh sebenarnya kondisi kita di resort. Karena ketika itu memang saya ada isu mengatakan bahwa saya sudah tidak menggaji Pendeta Gideon Saragi. Memang betul saya tidak gaji dia. Ya. Karena apa? Karena SK yang diberikan kepada saya itu lain. SK ditujukan ke HKBP Depok, bukan ke HKBP Cibinong. 2 kali diberikan itu SK atas nama HKBP Depok. Setelah yang ketiga, selesai Sinode Godang pada saat itu September, baru diberikan SK atas nama Cibinong. Tetapi dengan adanya itu, saya mengambil kebijakan sendiri. Ketika seorang pendeta kita tidak gaji, pasti itu sudah tidak benar, ada apa-apanya. Tapi saya berbesar hati dan konsultasi kepada teman-teman, sudahlah kita bayar saja. Itu dia. Oke, Amang. Terkait dengan SK awal mutasi Pendeta Gideon Saragi, Amang kan sebagai Perhalado di Cibinong, Amang pernah mengetahuinya atau seperti apa? Atau pernah tidak dikasih tahu atau gimana? Maksudnya seperti apa? SK, kan beliau kan mendapatkan SK mutasi pindah ke Bengkulu. Iya. Bagaimana reaksi para Perhalado ketika itu? Ketika ada kabar Ya. bahwa Pendeta Saragi akan dipindahkan ke Bengkulu, sebenarnya kami tidak mendapatkan SK itu dan tidak pernah diberitahukan kepada Perhalado, khususnya pada saat sermon. Ya. Tidak pernah diberitahu. Ya, Dan kami mencari berita sendiri dan kami membuktikan itu dan meminta kepada distrik bahwa benar bahwa Pendeta Gideon Saragi itu sudah dimutasikan ke Bengkulu. Tapi hingga beberapa saat lama yang bersangkutan tidak pindah juga, Mang. Ya. Oke. Jadi, oke, Mang. Apa tadi kan mengenai sebagai Perhalado Resort, kemudian awal terbitnya SK awal itu tidak disampaikan. Kemudian apa gejala apa namanya yang terjadi di HKB Cibinong? Kita tahu setiap sermon cukup ramai, setiap kali sermon hari Kamis dan sebagainya. Apa yang Amang bisa sampaikan? Jadi yang kami rasakan pada saat sermon, begitu banyaknya datang ruas memperhatikan dan melihat kami di bagas di dalam ruangan sermon. Jadi perasaan kami pada saat itu seolah-olah kami ini seorang terdakwa yang harus dipertontonkan, ibarat ikan di dalam akuarium. Itu yang harus dilihat oleh orang. Dan kami pun seperti itu, kami sudah risih. Kenapa harus diperhatikan? Diperhatikan oleh ruas maksudnya. Iya, dengan begitu banyaknya. Oke. Tadi terkait SK tadi, Amang, Perhalado sendiri belum disampaikan, tetapi banyak ruas yang mengatakan atau mengetahui apa namanya SK itu, terutama yang datang rame-rame ke sermon itu. Bagaimana, Mang? Perhalado, di ruang Perhalado, rapat Perhalado tidak pernah disampaikan SK mutasinya. Ya. Tetapi gejala yang terjadi di ruang sermon yang sampai rame-rame, artinya mereka ruas itu tahu. Apa kira-kira itu penyebabnya tuh? Penyebabnya
Kenapa seperti itu? Yang saya lihat dan yang saya rasakan sendiri setelah saya menganalisa semua kejadian, sebenarnya Gideon Saragi ini merasa bahwa dirinya sudah tidak dipercaya lagi. Satu. Yang kedua, karena ada sifat di dalam atau karakter pendeta Gideon Saragi ini sifatnya egois dan mau menang sendiri. Dan itu yang saya rasakan ketika di resort. Saya sudah katakan itu kepada kawan-kawan di resort bahwa ini pendeta adalah seorang egois. Artinya di dalam organisasi dia seperti apa yang saya katakan itu otoriter. Itu yang saya katakan pada saat itu. Oke, Mang. Jadi ada kemungkinannya begini nggak, Mang, kira-kira Parhalado tidak disampaikan, tetapi kira-kira yang dekat dengan beliau disampaikan, saya sudah mendapatkan mutasi. Apakah ada indikasi ke situ? Kemungkinan saya lihat seperti itu. Iya. Karena apabila ada yang menentang tentang pendeta Saragi, itu pasti akan menjadi suatu catatan bagi dirinya. Bagaimana nanti kalau bisa di dalam pemikiran seorang pendeta Gideon Saragi ini harus dikeluarkan, harus disingkirkan. Itu yang saya lihat. Iya. Oke, Mang, selama berjilid-jilid lah taruh setiap sermon hari Jumat itu, hari Kamis. Setiap hari Kamis selalu dengan kehadiran ruas-ruas atau jemaat yang dekat dengan beliau cukup ramai. Selama itu ada fenomena apa sih, Mang? Kok bisa, apakah ada ruas yang bisa masuk ke dalam ruang sermon? Sebenarnya di dalam organisasi HKBP ketika sermon Parhalado, siapapun itu tidak diperbolehkan masuk. Seharusnya begitu. Seharusnya seperti itu, tidak diperbolehkan. Dan itu pun kalaupun ada jemaat yang ingin meminta masuk ke dalam, itu harus dibicarakan dulu. Itu alur ininya. Yang terjadi emang di sana? Datang tiba-tiba? Pada saat itu yang kita lihat inilah seperti air bah. Kita tidak tahu semua manusia, semua ruas atau jemaat boleh masuk. Sebenarnya sudah melanggar aturan. Apa kepentingannya kelihatannya, Mang? Yang dilihat, Amang? Yang saya lihat kepentingan di Mereka situ terhadap pendeta ini adalah bagaimana memotivasi pendeta Saragi ini supaya menjadi kuat. Itu yang saya lihat. Itu tujuannya. Dan sebelumnya sepertinya sudah diarahkan. Sudah diarahkan, ya. Amang ingat nggak selama beberapa kali sermon hari Kamis itu siapa-siapa aja yang masuk ke dalam di luar Parhalado? Kalau yang di luar Parhalado yang sudah menjadi ruas itu Amang Sintua TP Tambunan. Sintua pensiun ya. Sintua pensiun. Nah, terus ada lagi nggak, Mang? Terus lagi itu jemaat yang bernama Aloksen Manik. Aloksen Manik. Iya. Beliau kan pengacara. Iya, betul. Bisa masuk pengacara gereja atau pengacara pribadi dia? Saya tidak tahu kenapa bisa beliau duduk di dalam. Karena di dalam rapat sermon Parhalado itu tidak pernah dibicarakan atau menunjuk kuasa hukum. Oke, Mang. Ada lagi, Mang, yang sering masuk ke dalam ruang sermon? Yang sering pada saat itu masuk ruang sermon ya itu si Alagan ya. Sialagan pengacara juga. Kalau tidak salah itu di sektor 13. Berikut dengan yang lain itu ada juga. Dan saya sudah tidak ingat lagi itu siapa orang-orang karena begitu banyaknya silih berganti. Ya, jadi sermon itu kelihatan sekali bukan lagi ranah Parhalado Sintua, tapi sudah seperti pasar sepertinya, Mang, ya. Betul. Oke. Ada lagi, Mang, yang ingin disampaikan selama Abang melayani bersama-sama di AGB Cibinong sejauh ini? Itu saja? Itu saja. Oke, Mang. Jadi yang terakhir, Amang kan salah satu Sintua yang dinonaktifkan. Iya. Oleh pendeta Gideon Saragi dan kolega. Iya. Kenapa itu, Abang, dinonaktifkan? Saya sendiri tidak tahu kenapa dinonaktifkan. Ya. Dan itu pun juga tidak ada berdasarkan keputusan sermon Parhalado, khususnya Parhalado Partohonan.
tidak melalui rapat sermon Perhalado, Iya. tetapi dinonaktifkan. Tetapi Ya, Pendeta Gideon Saragi berdasarkan sermon Perhalado itu pengertian beliau. Tetapi kalau kita runut kembali ke dalam aturan dan peraturan HKBP, bukan itu. Yang sebenarnya adalah berdasarkan sermon Perhalado Partohonan yang disaksikan oleh pendeta resort. oke. Yang memutuskan adalah para sintua, Parsitua. bukan pendeta resort. Itu aturan yang sebenarnya. Iya, oke. Amang, menurut pemikiran Amang, Iya, alasan pendeta Gideon Saragi menonaktifkan Amang, iya. apa itu Amang? Menurut saya, yang dirasakan oleh pendeta Gideon Saragi, karena pada dasarnya saya sangat banyak tidak bersependapat dengan beliau. Karena tidak sependapat. Sependapat. Sebenarnya seperti itu. Jadi ketika ada yang tidak sependapat dengan beliau, ini patut disingkirkan. Langsung disingkirkan oleh Ya, beliau. karena pada saat itu 3 sintua yang disingkirkan, yaitu teman saya Sintua Amang C. Siagian, Cesiagian, Sintua Amang Ahutapea, Aku Tapia dan Amang Situa dan saya TBS sendiri. dinonaktifkan karena banyak hal yang tidak sependapat dengan Iya. Amang Saragi. Tetapi di warta disebutkan hasil sermon. Menurut Amang itu bohong atau apa kalau sudah disampaikan di warta seperti itu, tindakan seperti itu? Ya jelas sesuai dan peraturan HKBP dengan RPP yang berlaku itu sudah tidak benar dan Tidak itu benar. adalah bohong. Bohong. Ya, karena gini, ketika seorang Perhalado mau dinonaktifkan atau katakan di RPP, paling tidak dia harus dibawa dulu ke dalam sermon Perhalado Resort. Setelah dibawa ke dalam sermon Perhalado Resort, itu diberitahukan kepada distrik. Baru distriklah nanti menyetujui, mengetahui apabila seorang sintua itu melakukan ada yang tidak benar. Itu seperti alurnya. Bang ya. Oke Bang, bagaimana status Amang sebagai Perhalado Resort ketika zaman pendeta Gideon Saragi terakhir? Ketika Ku berlari mengejar mimpi dunia. Ku terhempas dalam fana hingga dada datang meraih tanganku. Tangan Tuhan
sadari perjalanan hidup ini tak semudah seperti yang ku bayangkan. Ku terbuat ku sadari perjalanan hidup ini tak semudah seperti yang ku bayangkan. Ku terbuai oleh indahnya dunia dan